Haleluya. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saya dengan sukacita hadir supaya kita bisa bagi-bagi berkat. Artinya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa sharing lewat kesaksian, dan saya berdoa supaya hal tersebut bisa semakin menguatkan iman kita bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan bagi yang belum kiranya bisa tercerahkan, bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari apa yang dibagikan lewat kesaksian. Dan itu menjadi kerinduan kami dan menjadi sukacita kami untuk bisa berbagi tentang kasih Tuhan. Karena memang di dalam hidup ini yang paling penting adalah kita mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sifatnya kekal, bukan hanya sementara. Kalau yang selama ini kita alami, semuanya hanya bersifat sementara. Kecuali kita berjumpa dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, nah itulah yang bersifat kekal. Gaji besar itu sifatnya sementara, karena satu waktu kita akan pensiun, ataupun satu waktu kita akan diberhentikan dari pekerjaan atau dari gaji yang besar. Jabatan juga hanya sementara, paling lama 5 tahun. Dan itu pun juga banyak mengalami goncangan. Karena apa? Karena jabatan kita tidak permanen. Banyak orang yang menginginkan. Jadi semua yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Bahkan seperti uap kata firman Tuhan. Sebentar ada, sebentar saja sudah hilang. Dia menguap, diterbangkan oleh angin. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita terus datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan itu menyentuh kehidupan kita. Karena kasih karunia Tuhan itu kekal. Dia memberikan pengampunan, dia memberikan penyucian, dia memberikan penebusan, ya. Bahkan dia memberikan hak istimewa untuk keberadaan kita dipulihkan. Dari kita yang terputus hubungan dengan Tuhan karena Adam dan Hawa yang salah memilih waktu mereka ada di Taman Eden. Tapi dengan adanya kita datang kepada Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan, maka hidup kita dipulihkan. Kita beroleh hak menjadi anak Tuhan, ya, menjadi anak Elohim, dan kita bisa pulang ke surga. Sama seperti ilustrasinya di dalam kehidupan dunia, kalau kita punya anak sekolah, setelah selesai sekolah mereka bisa pulang ke rumah kita. Setelah mereka selesai traveling, mereka bisa pulang ke rumah kita. Setelah mereka selesai melakukan sesuatu pekerjaan ataupun jalan-jalan ataupun apapun, mereka bisa pulang ke rumah kita karena mereka anak. Tapi kalau orang lain tidak bisa pulang, itu sebabnya ini adalah gambaran yang paling sempurna bagaimana eh, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut dia sebagai bapa dan kita sebagai anak. Ini sekali lagi bukan soal seksualitas, karena sebagian orang memahami hal tersebut dengan begitu rendah karena mereka punya logika ditipu, dibodohi sama setan. Seolah-olah Tuhan itu beranak. Tuhan tidak pernah beranak. Dikatakan kita anak Tuhan karena kita diberi hak istimewa. Jadi kita diberi satu hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Karena kalau kita anak, kita bisa datang kapan saja, kita bisa menemui Bapa kita kapan saja. Kalau hanya keponakan, paling tinggi 1 hari 1 kali saja. Itu pun kalau tiap hari nanti paman kita akan berkata, kau tidak ada kerjaan ya, setiap hari datang ke sini. Tapi kalau Bapa tidak akan pernah berkata seperti itu.
Itulah gambaran tentang bagaimana firman Tuhan yang dikatakan bahwa kita disebut anak-anak Tuhan. Itu karena begitu spesialnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana seseorang mengalami Tuhan, dan saya berharap dengan apa yang dibagikan pada kesempatan ini bisa memberkati bagi teman-teman dan bisa menyadarkan bagi kita yang belum tahu siapa Tuhan, yang belum kenal siapa Tuhan Yesus. Ya, kita akan dengarkan kesaksiannya secara lengkap, sebab itu jangan kemana-mana, tetap di channel Yusuf Manubulu supaya apa yang telah terjadi dan menjadi berkat bagi narasumber bisa juga dialami oleh teman-teman yang menyaksikan acara ini. Oke, kita sambut Bapak Mulyadi. Oke, Iya, silakan, Pak. Pak. Dimulai dari latar belakang dulu ya, Pak Mulyadi ya. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, latar belakang saya dari Muslim. Saya dibesarkan di dalam agama yang taat, yang fanatik. Saya dibesarkan oleh nenek saya karena pada waktu itu orang tua saya itu mereka pindah ke kota. Di nenek saya tentang agama Muslim yang taat, yang kuat, yang radikal, yang fanatik. Gitu. Jadi saya dari kecil sudah terbiasa dengan belajar mengaji, belajar sholat, Jumatan. Saya tidak pernah meninggalkan ibadah saya. Saya adalah orang yang taat kepada agama saya karena saya dulu itu percaya bahwa agama saya adalah agama yang paling benar, yang paling sempurna, dan hanya agama Islam, agama yang ada di sisi Allah. Itulah latar belakang saya. Saya dari seorang Muslim yang taat, yang radikal, yang fanatik, karena saya menganggap bahwa agama saya adalah agama yang paling benar, agama yang sempurna. Itulah latar belakang saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Dilanjutkan, Pak. Terus bagaimana ceritanya Bapak bisa ketemu Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Ya, saya adalah seorang Muslim yang taat kepada Tuhan saya, tetapi suatu ketika saya mengalami masalah dalam kehidupan saya. Saya mengalami sakit penyakit panas. Selama 6 bulan saya sakit. Nenek saya sudah membawa saya berobat ke dokter, ke dukun, ke paranormal. Saya juga sudah meminta pertolongan kepada Tuhan saya, kepada Allah saya. Saya sholat, saya tahajud, saya berzikir, saya ikhtiar. Tetapi penyakit saya ini tidak sembuh-sembuh. Tetapi justru semakin parah. Tetapi kemudian ada tetangga saya orang Kristen yang dekat dengan rumah saya dan datang kepada saya dan menantang saya untuk didoakan. Dia bilang, maukah Bapak didoakan di dalam nama Tuhan Yesus? Nah, pada waktu itu saya tahu bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhannya orang Kristen. Saya menolak untuk didoakan oleh orang Kristen itu. Dan saya pikir untuk apa saya didoakan sama Tuhan orang Kristen. Lebih baik saya ini mati daripada didoakan sama Tuhan orang Kristen. Tetapi kemudian di situ saya tetap dalam penyakit saya.
Di situ juga saya kemudian suatu hari ya, suatu malam di tengah-tengah saya mengalami keputusasaan, di tengah-tengah saya mengalami tidak ada pengharapan dalam hidup, saya mendengar suara setengah, mungkin pada waktu itu saya tuh setengah mimpi ya. Apakah saya ini sedang tidur atau sedang mimpi, tetapi suara itu jelas sekali di telinga saya. Ada suara yang mengatakan kepada saya, "Aku mengasihi kamu." Nah, saya kan pada waktu itu sedang berada di kamar, saya bingung. Ini suara dari mana gitu. Siapa yang berkata seperti itu? Tetapi saya hiraukan suara itu, saya tidak peduli suara itu ya. Saya tetap kepada pendirian saya tidak mau didoakan apalagi oleh orang Kristen memanggil nama Tuhan Yesus, saya tidak mau didoakan dengan nama Tuhan Yesus. Saya lebih baik mati daripada saya didoakan sama orang Kristen. Saya tetap dalam penyakit saya tetap hidup di dalam penderitaan saya. Saya pada waktu itu tetap mengalami penderitaan penyakit saya. Tetapi ketika kemudian saya hari yang selanjutnya tiba-tiba suara itu datang lagi, muncul lagi. Dan suara itu jelas sekali terdengar dalam telinga saya. "Aku mengasihi kamu, Nak," kata suara itu. Tetapi saya tidak hiraukan suara siapakah itu, saya tidak tahu saya juga suara dari mana. Tetapi sampai suara itu 3 kali saya dengar ketika saya sedang menghadapi masalah, sedang mengalami penderitaan, sedang menghadapi sakit penyakit. Suara itu 3 kali saya dengar yang mendengarkan suaranya kepada saya, "Nak, aku mengasihi kamu." Saya bingung. Saya kemudian tanya kepada nenek saya mendengar suara itu, Nek. Tetapi nenek saya juga tidak mengerti itu suara siapa gitu. Saya bingung, itu suara siapa. Saya betul-betul bingung itu suara siapa yang saya dengar pada waktu itu. Tetapi kemudian di tengah-tengah kegalauan saya, di tengah-tengah keputusasaan saya, di tengah-tengah tidak ada pengharapan saya ketemu lagi dengan tetangga saya yang orang Kristen pada waktu itu. Saya katakan kepada dia, "Saya ini bermimpi. Saya ini mendengar ya kan, suara yang berkata, 'Nak, aku mengasihi engkau.'" Ya kan. Tetapi kemudian tetangga saya ini orang Kristen ini dia berkata, "Itu katanya suara Tuhan Yesus," dia bilang. Nah, saya pada waktu itu mulai bingung gitu. Katanya ini suara Tuhan Yesus. Saya pada waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Saya diam aja, saya tidak menjawab kepada ibu itu. Kemudian saya pulang lagi ke rumah dan yang keempat kalinya juga suara itu muncul lagi. Ketika saya sedang tidur, suara itu terdengar lagi di telinga saya jelas sekali dia berkata, "Nah, aku mengasihi kamu," kata suara itu. Saya di situ bertanya-tanya, ini suara siapa ya? Kok ada suaranya tetapi wujudnya nggak ada gitu. Tetapi suaranya itu jelas sekali saya dengar di telinga saya. Dan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusaan, saya mulai merenung, ini suara siapa? Yang berkata, "Nak, aku mengasihi engkau." Apakah ini suara Tuhan saya? Apakah ini suara Allah saya? Saya sudah bertahajud, saya sudah berzikir, saya sudah tahajud, sudah ikhtiar. Tetapi apakah ini suara Allah saya gitu, Tuhan saya? Nah, di situ saya mulai bingung, saya mulai ragu, saya mulai bimbang. Dan di situ saya juga kemudian datang lagi kepada orang Kristen itu saya, "Bu, saya mendengar lagi suara seperti ini, suara siapa?" Tetapi ibu ini tetap pada pendirian itu suara Tuhan Yesus. Nah, disitulah saya mulai merenungkan. Beberapa kali saya merenungkan suara itu. Kalau memang ini suara Tuhan Yesus,
Saya bilang sama diri saya, tolong tunjukkan wajahmu, tolong tunjukkan kepada saya. Dan kemudian saya tidur, tetapi di dalam mimpi saya itu memang ketika saya mimpi, memang ada sosok yang datang kepada saya. Sosok itu berbaju putih, ya, berbaju putih, tetapi bercahaya. Dia datang kepada saya, dia berkata, "Nak, aku mengasihi engkau." Nah, di situ saya mulai kaget. Ini sosok ini siapa ya? Rambutnya agak panjang, dia berbaju putih dan bercahaya sekali. Dan saya mulai bertanya, apakah ini Tuhan Yesus? Di situ saya mulai merenungkan. Di situ saya mulai istilahnya meresapi siapakah, apakah ini Tuhan Yesus? Karena saya tidak tahu, saya belum mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi kemudian saya biarkan lagi, hiraukan lagi itu sosok itu. Dan yang kedua dan yang sekian kalinya, kemudian yang kelima kalinya, ketika saya sedang tidur, sosok itu datang lagi di dalam mimpi saya gitu. Datang lagi dan dia berkata, "Nah, aku mengasihi engkau." Nah, tetapi saya pada waktu itu saya merenungkan lagi, siapakah suara ini? Kalau memang engkau Tuhan Yesus, tunjukkanlah itu kepada saya. Apakah itu betul engkau Tuhan Yesus? Tetapi suara itu tidak menjawab. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, apakah ini Tuhan Yesus? Kemudian saya datang lagi kepada ibu orang Kristen ini, tetangga saya ini. Ibu, saya mimpi lagi ketemu dengan sosok yang baju putih, rambutnya agak panjang, tetapi dia bercahaya sekali. Ibu ini berkata lagi, itu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, disitulah saya mulai terbuka. Di situ saya mulai melihat, menyadari apakah ini Tuhan Yesus. Nah, disitulah saya mulai terbuka. Apakah ini Tuhan Yesus? Kalau engkau Tuhan Yesus, tolong sembuhkan penyakit saya. Tolong jamah kehidupan saya. Dan beberapa hari kemudian, saya mimpi lagi. Dan sosok ini datang lagi kepada saya dan berkata, "Nah, aku mengasihi engkau dan akan menyembuhkan penyakit." Nah, di situ saya katakan amin, terima kasih Tuhan. Dan beberapa hari kemudian, begitu saya merasakan tubuh saya, ternyata saya tidak lagi mengalami sakit penyakit. Saya betul-betul pada waktu itu mengalami jamahan. Jadi tubuh saya yang tadinya sakit, ya kan, di situ saya mulai segar kembali. Dan di situ saya mulai percaya bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Dan saya datang kepada ibu orang Kristen ini, "Ibu, saya mau terima Tuhan Yesus." Ya, karena Tuhan Yesus telah datang di dalam kehidupan saya, dalam mimpi saya. Saya mau terima Tuhan Yesus. Dari situlah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Di situ saya mengalami pemulihan dalam kehidupan saya. Saya mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan.
saya disembuhkan dari penyakit saya. Tetapi kemudian saya mulai mendalami tentang Tuhan Yesus ini, saya mulai bercerita tentang kepada tetangga saya bagaimana saya belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Kemudian tetangga saya ini mengasihkan kepada saya Alkitab. Dan di situ saya mulai membaca Alkitab. Walaupun saya belum mengerti Alkitab pada waktu itu. Saya mulai baca aja. Saya baca Alkitab. Dan setelah saya membaca Alkitab, ternyata ada damai dalam kehidupan saya. Ada sukacita dalam kehidupan saya. Dan singkatnya, saya pada waktu itu bilang kepada ibu orang Kristen ini, "Ibu, saya udah betul-betul mantap sekarang ini menjadi pengikut Kristus." Nah, kemudian saya katakan kepada nenek saya, "Nek, sekarang saya sembuh. Sekarang saya tidak lagi sakit." Nenek saya kaget, keluarga saya kaget yang muslim ini. "Kok kamu bisa sembuh seperti ini?" Ya, saya katakan aja kepada mereka, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu mereka mendengar nama Tuhan Yesus, karena tahu itu adalah Tuhannya orang Kristen, mereka kecewa sekali, marah sekali sama saya. Dia bilang, "Kenapa kamu mau didoakan dalam nama Tuhan Yesus? Itu kan Tuhannya orang Kristen," kata nenek saya. Tapi saya katakan, "Nek, tetapi ini Tuhan yang telah menyembuhkan saya. Gitu. Saya sudah berdoa kepada Allah, saya sudah berzikir, saya sudah sholat, saya sudah tahajud. Ternyata Allah saya itu tidak menjawab nih. Allah tidak menjawab doa-doa saya. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang menjawab doa-doa saya." Dan saya katakan kepada nenek saya pada terus terang aja, "Nek, saya sekarang sudah terima Tuhan Yesus. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus." Dan pada waktu itu nenek saya, dia marah sekali sama saya. Dia katakan, "Kamu sekarang ini menjadi anak yang durhaka. Menjadi kafir," kata nenek saya kepada saya. Tapi pada waktu itu saya tidak marah, saya tidak sakit hati. Tetapi justru ada damai dalam kehidupan saya, justru saya semakin kuat. Dan singkat cerita, nenek saya menyuruh saya pergi dari rumah. Dan kemudian saya pergi dari rumah, saya tinggal di salah satu teman saya, di mana teman saya itu memang orang Kristen. Dan di situ saya banyak belajar dari teman saya tentang kekristenan, tentang firman Tuhan. Saya dibawa ke gereja di situ. Ya, tantangan banyak ketika saya sudah terima Tuhan Yesus. Ketika saya sudah menjadi orang Kristen, tantangan banyak. Dari keluarga saya tantangan. Dari guru agama saya. Dari guru ngaji saya juga ada banyak tantangan. Saya banyak tantangan sekali ketika saya menghadapi. Ketika saya sudah terima Tuhan Yesus. Banyak sekali tantangan. Banyak sekali pencobaan yang datang kepada kehidupan saya. Dan di situ tetapi saya tidak mundur. Saya tidak menyerah dengan tantangan yang saya hadapi. Justru saya semakin kuat iman saya. Saya semakin teguh di dalam Yesus. Walaupun saya jauh dengan keluarga. Saya meninggalkan keluarga. Saya dikucilkan dari lingkungan saya. Tetapi saya tetap tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena saya betul-betul telah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Itu Pak tantangan yang saya alami ketika saya sudah terima Tuhan Yesus. Banyak hal yang saya alami. Iya Pak, luar biasa ya. Itu kejadiannya waktu Tuhan berbicara kepada Pak Mulyadi itu saat Bapak usia berapa ya?
Saya itu sekitar usia 12 tahun, Pak. Usia masih sangat ini ya, sangat muda ya pada waktu itu ya. Sekali ya. Iya, iya, iya. Terus setelah Bapak mendengarkan suara itu, pada waktu Tuhan berbicara, seperti apa yang Bapak rasakan di dalam hati pada waktu itu? Ya, saya merasakan damai sejahtera, Pak. Saya Mhm. merasakan kita luar biasa ketika Tuhan berbicara kepada saya. Tetapi awal-awalnya memang saya juga tidak memahami itu suara siapa yang saya dengar gitu. Tetapi Iya. setelah saya minta tolong tunjukkan kalau engkau Tuhan Yesus kepada saya. Maka disitulah Tuhan Yesus menunjukkan wajahnya ya. Dengan berupa sosok baju putih yang bercahaya. Dan situ dia katakan, nah aku mengasihi engkau. Itu aja yang saya dengar, Pak. Dan betul-betul saya mengalami damai sejahtera ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Mhm. Luar biasa ya. Jadi teman-teman mengalami Tuhan itu memang satu hal yang sangat spesial, sangat khusus ya, sangat Ya, pribadi. Karena apa? Karena itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengalami, maka kita tidak mungkin bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. ya, Seperti Pak Mulyadi tadi mengatakan bahwa latar belakang imannya adalah seorang yang fanatik, seorang yang dididik dengan kuat di dalam ilmu-ilmu keagamaan. Itu kalau secara manusiawi tidak mungkin beliau bisa meninggalkan imannya dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi disinilah satu hal yang sangat supranatural yang telah terjadi kepada seseorang yang dari latar belakang iman yang berbeda, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar, sehingga apa yang dialami oleh Pak Mulyadi membuat dia tidak bisa bertahan dengan kepercayaannya yang lama, dan beliau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, Pak Mulyadi pada waktu itu Bapak masih usia 12 tahun. Terus kemudian menurut analisa dokter Bapak kena sakit apa pada waktu itu? saya panas, Pak. Saya penyakit Panas. panas. Ya, Selama berapa tetapi bulan, Pak? hampir 6 bulan, Pak. Hampir Hmm. 6 bulan. Tetapi karena kita ini berangkat dari keluarga yang tidak mampu, Pak, pada waktu itu, ya nenek saya tidak bisa bawa saya ke rumah sakit pada waktu itu. Hanya Hmm. pergi ke dokter aja. Iya, iya. Jadi memang begitulah teman-teman, mempercayai Tuhan Yesus itu satu hal yang memang tidak mudah, karena tantangannya pasti besar. Nah, kita Iya, sudah dengar bahwa Pak Mulyadi mendapatkan tantangan itu dimulai dari keluarga, iya, karena keluarga besar tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang Mulyadi didoakan oleh orang Kristen. hmm. Tetapi kenyataannya setelah didoakan, Pak Mulyadi mengalami mujizat kesembuhan. Itu selang berapa hari Bapak bisa sembuh pada waktu didoakan? Saya itu kesembuhan itu selang beberapa hari ya. Saya ini diperlihatkan dengan suara itu, Pak, hampir 4 kali, Pak. Nah, Ya. kelima kalinya di situ saya betul-betul meminta kepada Tuhan Yesus yang saya tadi itu, kalau memang ini Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Nah, beberapa hari kemudian badan saya ini sehat, Pak, kuat.
Jadi sebetulnya saya ini tidak didoakan sebetulnya, nggak ada yang mendoakan saya. Oh, Tetapi saya tapi karena meminta Bapak dengar karena suara saya, Tuhan. ya, saya dengar suara Tuhan itu. Saya dengar suara Tuhan, saya minta kalau Engkau Tuhan Yesus, aku minta kesembuhan dan serang beberapa hari kemudian saya sembuh, Pak. Mhm, Itu yang luar saya biasa. alami. Jadi saya tidak Nah, didoakan karena saya tidak mau didoakan sama orang Kristen pada waktu saya nggak mau. oh, Dan ya, jadi teman-teman kita sudah dengar bahwa Pak Mulyadi ini sangat alergi atau menolak keras untuk didoakan orang Kristen. Tapi itulah kita lihat kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Tuhan Yesus bukan seperti manusia yang gampang tersinggung atau naik darah karena ditolak. Dari Pak Mulyadi punya sikap bahwa dia tidak menginginkan didoakan orang Kristen. Artinya dia tidak menginginkan kehadiran Tuhannya orang Kristen di dalam hidupnya. ya, betul, Pak. Tapi itulah Tuhan, seperti yang saya katakan, bahwa dari firman-Nya kita bisa buktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena perkataannya itu sangat sempurna. Jadi tidak ada kelemahan apapun. Misalnya Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, perkataan marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, ini ditujukan buat semua orang, teman-teman. Bukan hanya buat orang Kristen. Karena kalau hanya buat orang Kristen, perkataannya seperti ini. Marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Nah, kalau dia berbicara seperti itu, kalau firman berbunyi seperti itu, maka saya adalah orang yang pertama yang akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi karena firman-Nya itu sempurna, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini universal untuk semua orang, siapapun, apapun latar belakangmu, dompet tipis, dompet kosong, dompet tebal, dompet robek, tidak punya dompet pun tetap Anda disayang Tuhan. Karena Tuhan itu hanya ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan itu bukan seperti manusia yang memanfaatkan keadaan. Jadi perkataannya marilah kamu. Jadi untuk semua manusia. Ya, apapun latar belakangmu. Nah, pada saat itu kalau dilihat dari historis latar belakang, Pak Mulyadi beberapa kali memandang enteng dan menganggap bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dan dia tidak mau didoakan. Tapi itulah Tuhan Yesus baik dan dia tidak pernah menganggap penolakan-penolakan itu sebagai penghinaan atau sebagai penghujatan, ya, atau sebagai penistaan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan yang baik, Tuhan Yesus selalu datang dengan kasih-Nya. Dan dia justru menyatakan bahwa dia mengasihi Pak Mulyadi. Aku mengasihimu, nak. Itulah Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak berarti selama 6 bulan Bapak terbaring sakit pada waktu itu ya? Iya, Pak. Iya. Jadi saya ini Dan sebetulnya nggak terbaring juga, Pak. Cuma ya. panasnya itu memang ada, cuma sampai terbaring sih. Cuma saya merasakan Oh, memang tubuh saya lemas sekali, lemas dan terbaring itu memang saya terbaring, tapi saya sering biasakan untuk saya bangun gitu. Saya tidak mau dengan penyakit, tetapi saya merasakan ini penderitaan yang saya alami pada waktu itu. Sampai rambut jadi saya ini semuanya, ya, tubuhnya semuanya terasa rambut lemah begitu ya? lemah sekali. Betul-betul Iya. saya mengalami sekali. Tapi pada waktu itu Bapak sudah sempat minum obat juga? Sempat, Pak. Tetapi justru penyakit saya ini tidak sembuh-sembuh. Oke. Itu yang saya Ya. alami sampai saya sudah lemah, sudah apa.
Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, kita bisa dengarkan langsung bagaimana seorang Mulyadi yang dari iman yang tidak mempercayai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan Pak Mulyadi. Jadi respon apapun yang diberikan, kasih Tuhan jauh lebih besar, ya. Kalau Tuhan Yesus itu hanya kelas manusia, paling dia tidak mau tolong. Karena apa? Karena dia direndahkan, dia dilecehkan. Sepertinya Pak Mulyadi adalah orang yang tidak mau menerima kasih Tuhan. Ya, dia tidak mau didoakan orang Kristen. Tapi itulah Tuhan. Jauh lebih besar daripada sikap dan kejahatan manusia. Sekalipun Pak Mulyadi menghina, oh saya tidak mau didoakan dengan mau didoakan kepada Tuhannya orang Kristen. Itu satu penghinaan secara manusia. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Itulah sebabnya saya beritahu, kita perlu kasih Tuhan di dalam hidup ini. Bukan hanya jabatan, jabatan itu hanya sementara. Bukan hanya uang, uang itu hanya sementara. Karena kalau nafas sudah putus, uangmu sudah tidak dibutuhkan. Ya, uang itu hanya dibutuhkan di dalam dunia. Rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, itu juga hanya sementara. Tidak dibawa, tidak ikut dikubur nanti. Tapi kita datang, kata firman Tuhan, kita datang dengan telanjang dan dengan telanjang pula kita kembali. Dan yang penting kita mengalami kasih Tuhan. Karena kalau kita mengalami kasih Tuhan saat kita meninggalkan dunia ini, kita langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, Yohanes 14 ayat 2. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kalau Anda tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Bapamu, Anda tidak mungkin bisa pulang ke rumah Bapa. Karena hanya anak yang bisa pulang ke rumah Bapa. Hanya anak Tuhan. Ya, sekali lagi, banyak orang salah mengerti. Orang pikir Tuhan itu haus seks. Tidak teman-teman, itu hanya pikiran, intimidasi, pembodohan yang dilakukan oleh setan yang mengatakan seolah-olah kalau Tuhan beranak, Tuhan melakukan seks. Bukan. Ya, pikiran kita harus maju. Era sudah begitu modern saat ini. Ya, seperti contoh saja anak kunci, anak tangga. Itu bukan berarti tangga melakukan seks atau kunci melakukan seks atau ibu kota. Bukan karena ada bapak kota, ada anak kota, bukan. Itu hanya penggunaan bahasa saja teman-teman. Logikanya dipakailah supaya kita jangan gampang disesatkan oleh setan. Setan ini jahat sekali membodohi kita seolah-olah bahwa Tuhan itu beranak. Tidak, Tuhan tidak pernah beranak. Ya, Tuhan memberi gelar kita anak karena Dia sangat mengasihi manusia, memberikan hak istimewa. Nah, Pak Mulyadi, kira-kira mujizat apa yang Bapak alami? Saya percaya Bapak pernah mengalami mujizat dan sangat banyak mujizat yang terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan ini Bapak bisa ceritakan satu saja, Pak. Kira-kira mujizat apa yang Bapak pernah alami selama Bapak percaya Tuhan Yesus, setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Di samping tadi Bapak sembuh dari penyakit yang sudah 6 bulan Bapak lemah karena penyakit tersebut. Kira-kira mujizat yang lain, mujizat apa yang Bapak rasakan? Mujizat yang lain, Pak, saya bersyukur ya, karena nenek saya sebelum beliau meninggal, saya sempat tantang untuk dia terima Yesus. Dan dia terima Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dia mau meninggal, mau akhir pulangnya, saya tantang beliau untuk terima Tuhan Yesus. Dan disitulah nenek saya terima Tuhan Yesus. Itu yang saya sukacita sekali, yang saya alami ketika orang tua saya diselamatkan, ketika orang saya boleh mengenal Tuhan Yesus. Itu yang saya alami ya, itu sukacita saya ketika keluarga saya mereka percaya kepada Tuhan. Itu mujizat, Pak, itu luar biasa. Jadi itu mujizat yang terindah yang saya
alami dalam kehidupan saya ketika nenek saya sebelum dia meninggal dia sudah terima Tuhan Yesus. Itu aja. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi sebagai pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Ya, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia adalah pembuat mujizat. ya, Jadi kalau kita mempercayai Tuhan, sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita mengenali seperti apa Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang ya, benar itu adalah pembuat mujizat. Dia melakukan perkara-perkara yang supranatural yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tadi sudah kita dengar bahwa keluarga dari Pak Mulyadi adalah keluarga yang taat di dalam imannya, yang sebelumnya sangat taat di dalam pembelajaran-pembelajaran agama. Tapi kita melihat mujizat terjadi bahwa nenek daripada Pak Mulyadi akhirnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, luar biasa sekali ya, teman-teman, bagaimana kisah orang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Saya berdoa apa yang dialami oleh Pak Mulyadi juga bisa terjadi di dalam kehidupan Anda asal Anda membuka hati. Karena Tuhan yang baik, dia selalu mengasihi manusia. Dia tidak pernah marah-marah, dia tidak pernah datang dengan darah tinggi. Yang darah tinggi itu cuma manusia yang suka emosi, gampang panas, merasa dihina, atau merasa dinista, atau merasa dilecehkan. Itu hanya manusia. Kalau Tuhan yang baik, Tuhan yang benar tidak akan pernah dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu. Karena Tuhan yang benar, dia pasti sangat mengasihi manusia. Dan manusia yang melakukan penghinaan, penistaan itu hanya karena manusia tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Ya, Pak Mulyadi, saya punya sedikit pertanyaan. Di dalam mengikut iya, Tuhan Yesus itu kan ada tantangan ya Pak, pikul salib. Namanya pikul salib. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak bisa berikan kalau seandainya Bapak harus menanggung salib yang besar? Misalnya Bapak dianiaya atau mengalami tekanan yang besar, bahkan bukan mungkin, firman Tuhan sudah menyatakan itu. Bahkan akan tiba saatnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibunuh karena banyak orang yang tidak mengerti kebenaran, ya. Kira-kira komitmen apa yang Bapak bisa berikan kepada Tuhan pada saat Bapak mengalami aniaya yang hebat atau mengalami tekanan yang hebat? Apakah Bapak akan meninggalkan Tuhan apa bagaimana, Pak? Silakan, Pak Mulyadi. ya. Komitmen saya mengiring Tuhan adalah saya tetap setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu telah setia kepada saya. Tuhan telah menebus dosa saya, Tuhan telah menyelamatkan saya. Kalau saya menderita, saya mengalami aniaya, itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan telah lebih dahulu menderita untuk saya. Amin. Kalau saya saat menderita, mengalami aniaya, mungkin diusir, tetapi itu tidak akan membuat saya menyerah. Saya tetap setia kepada Tuhan, berkomitmen mengikut Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Mengapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Dia Amin. telah menyelamatkan saya, menebus dosa-dosa saya. Tidak sebanding dengan penderitaan saya. Itu aja, Pak. Iya, berarti sekali Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Seperti itu Iya, ya Pak Pak. Mulyadi ya? Betul, Pak. Ya, itulah Ya. pengalaman dari seseorang yang mengalami Tuhan. Jadi imannya sangat kokoh. Karena apa? Karena mengalami secara langsung. Jadi bukan apa kata pendeta atau apa kata seseorang. Karena kalau percaya kepada Tuhan hanya dipengaruhi oleh sebuah buku, dipengaruhi apa kata orang lain, maka sia-sialah imanmu. Karena apa? Karena perkataan orang bisa saja dusta, bisa saja hoax, tapi mengalami secara pribadi
tidak mungkin orang lain bisa membantah karena kita sendiri yang mengalami. Jadi jangan terlambat teman-teman, karena firman Tuhan berkata di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya percaya semua kita yang menyaksikan acara ini, kita masih tinggal di bawah kolong langit. Jadi berarti kita perlu nama Tuhan Yesus, karena hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat 6 juga sama bunyinya seperti ini. Artinya suatu penegasan terhadap Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Saya percaya yang menyaksikan acara ini, kita semua terkategori sebagai orang. Nah, dengarkan firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya kita semua yang terkategori orang tidak bisa datang kepada Bapa di surga yang punya surga itu. Ya, tidak bisa datang ke sana tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi jangan terlambat teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, Tuhan Yesus selalu ingin supaya kita semua diselamatkan. Dan satu hal yang saya ingin nyatakan, banyak orang yang menganggap Tuhan tidak perlu jadi manusia. Dia hanya cukup mengampuni saja, maka orang sudah diampuni. Ini karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Saya mau beritahu, tanpa kita minta ampun pun kita sudah diampuni Tuhan. Ada begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan pada waktu perempuan berzina yang ketangkap oleh ahli-ahli Taurat, mereka ingin membunuh perempuan yang kedapatan berzina tersebut. Tapi Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi, memberi kesempatan karena Dia Tuhan yang baik. Yang menginginkan kematian manusia itu hanya setan. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di situ ada dua kuasa. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Iblis itu sangat jahat, ingin membunuh semua manusia, ingin mematikan semua manusia. Tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat baik. Dia ingin supaya semua manusia hidup, selamat. Dan pada waktu perempuan yang berzina ketangkap, Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada ahli-ahli Taurat, ya, kepada imam-imam kepala. Barang siapa yang tidak pernah berdosa, biarlah dia yang paling pertama melempar. Artinya apa perkataan itu? Artinya perkataan itu dia memberikan kesempatan kedua kepada perempuan ini untuk bertobat dan jangan melakukan dosa lagi. Karena dia sayang semua manusia. Dia ingin semua manusia diselamatkan. Tapi manusia yang memilih mau menerima kasih Tuhan atau tidak. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan terlalu banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab. Pada waktu dia bertemu Paulus seorang penjahat kelas berat. Dia banyak membunuh orang-orang Kristen. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia memberi kesempatan kepada Paulus untuk bertobat, bahkan menjadi pemberita Injil. Itulah Tuhan yang benar, yang mengasihi semua manusia. Berbeda dengan setan. Kalau setan itu emosinya, dialah raja emosi, karena emosi yang ada di dalam manusia itu adalah pekerjaan setan. Dia membuat manusia tidak terkendali, meluap-luap di dalam amarah, karena manusia punya amarah itu menghasilkan kebencian. Dan kebencian itu menghasilkan pembunuhan. Karena manusia saling membenci, maka manusia saling membunuh. Itu pekerjaan setan, teman-teman. Ya, oleh sebab itu berhati-hati, karena setan itu sangat jahat. Dan luar biasa buat kesaksian daripada Pak Mulyadi. Saya berdoa supaya Pak Mulyadi semakin kuat, semakin setia,
semakin cinta Tuhan, dan semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dan juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, doa saya buat Anda semua, Tuhan memberkati. Dan bagi Anda yang diberkati, silakan dukung Pak Mulyadi di dalam pelayanan yang beliau lakukan. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.